Shalom jemaat Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kebangkitan Kristus Yesus. Puji Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus seluruh dosa dan pelanggaran hidup kita. Puji Tuhan, ada banyak jemaat yang mengikuti siaran live, dan juga puji Tuhan ada banyak jemaat yang hadir dalam secara ibadah tatap muka langsung. Gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa, hampir seluruh bangku yang disiapkan hampir terisi penuh semuanya Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengucap syukur, berterima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang senantiasa selalu mengikuti ibadah demi ibadah, baik itu ibadah hari Rabu, ibadah doa pemulihan dan mukjizat, baik itu ibadah doa pemulihan wanita, di mana kemarin Jumat kita gabungkan dengan ibadah kematian Kristus atau ibadah Paskah, dan juga hari ini hari Minggu biasanya kita ibadah Minggu Mukjizat, tapi kita menjadi satu, menjadi ibadah kebangkitan Kristus dari kematian. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan terkasih, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube Pastor Veron Official. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih saya ucapkan buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menjalani ibadah live ini kurang lebih 3 tahun ya, 2 tahun setengah selama masa pandemi, dan pandemi segera akan berakhir dan akan kita lalui bersama-sama menjadi endemi di masing-masing negara kita. Tetapi kita masih tetap dianugerahkan Tuhan untuk beribadah secara online, dan puji Tuhan ada juga jemaat-jemaat Tuhan yang hadir beribadah secara tatap muka langsung di setiap hari minggunya. Dan saya juga bersyukur ibadah kebangkitan Kristus di pagi hari tadi pukul 10 di gereja kami, di gereja kita Jesus Christ Church juga dihadiri sekali banyak jiwa saudara. Tuhan begitu baik dengan kemajuan gereja ini, dengan kemajuan gereja kita bersama Bapak Ibu Saudara. Setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya kita dipercayakan penambahan jumlah jemaat, dan sehingga bangku-bangku ini juga kita doakan agar Tuhan pada akhirnya memberikan tempat yang baru untuk kita bersama-sama beribadah, berkumpul bersama di tempat yang jauh lebih nyaman dan juga bisa menampung 300 atau 400 jemaat Tuhan yang selalu hadir di setiap pagi dan juga sorenya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang di Facebook, Shalom semua, selamat malam. Selamat memperingati hari kebangkitan Kristus Yesus dari kematian, dan juga Bapak Ibu Saudara di YouTube Pastor Veron Official, selamat malam bagi kita semua. Puji Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Menyapa semua Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung dan sekitarnya, dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, NTT, Ambon, dan juga pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Shalom semua. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Malaysia, di Semenanjung, Sabah, Sarawak, Shalom, selamat malam. Bapak Ibu yang ada di Brunei, Darussalam, Timor Leste, dan negara-negara lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selamat malam bagi kita semua. Shalom, selamat bergabung, selamat berjumpa kembali bersama Gereja Jesus Christ Church dalam ibadah kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, sorry saya tidak bisa begitu terlalu kuat untuk berbicara karena memang saya masih dalam proses pemulihan. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa terlalu capek dan lain sebagainya, tetapi percayalah dalam Tuhan kita pasti selalu sehat, selalu kuat, menerima kesembuhan dan menerima pemulihan. Jadi saya berbicara agak sedikit menjaga intonasi dan juga fisik saya supaya bisa dimaksimalkan dalam ibadah live di malam hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak setiap kita untuk memulai ibadah kebangkitan Kristus dengan doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Malam hari ini kami percaya bukan hanya malam kebangkitan Kristus, tetapi ini juga menjadi kebangkitan buat kehidupan kami, sakit penyakit kami, keuangan kami, ekonomi kami, keluarga kami, rumah tangga kami pun akan mengalami kebangkitan sama seperti Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan kematian untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan sertai urapi kami, Roh Kudus urapi kami, khususnya berikan kekuatan bagi aku anak-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan intonasi yang Kau pimpin sehingga
tenaga yang dikeluarkan semuanya boleh terpakai dengan maksimal. Terima kasih Tuhan, darah Yesus menguduskan, menyucikan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami. Ini doa kami serta ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada kesudahan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di ibadah kebangkitan Kristus di malam hari ini. Kalau saya tidak salah Bapak Ibu Saudara, ini ibadah kebangkitan yang ketiga secara online ya. Kalau saya tidak salah ingat ya. 2020, 2021, 2022. Iya benar. Karena COVID-19 itu 2019, bulan Maret. Bulan April itu sudah di lockdown semuanya, khususnya Indonesia. Semua sudah di lockdown karena saya ingin KKR ke Makassar, tapi tanggal 16 Maret itu saya harus dibatalkan karena gubernur memerintahkan untuk meniadakan segala kerumunan dan keramaian termasuk ibadah. Dan saya langsung pulang ke rumah dan sepanjang bulan Maret itu sudah terjadi lockdown. Berarti April Paskah, ibadah Paskah dan kebangkitan itu sudah di rumah. Berarti 2020 Maret ya. Covid 2020 Maret ya. Ya 2020, 2021, 2022. Iya, 2022 dan ini ibadah kebangkitan yang berikutnya yang diadakan secara online. Tapi puji Tuhan mungkin saudara yang belum berani ke gereja, ada ibadah seperti ini buat saudara yang sudah berani ke gereja, yang membuat semuanya seperti endemi. Jadi di masing-masing kota kita, masing-masing negara kita, ibadah tatap muka. Seperti tadi pagi ramai sekali jiwa-jiwa berdatangan dan saya bersyukur mereka taat dan setia. Harusnya mereka bisa pakai untuk liburan dan lain sebagainya, tapi mereka hari Jumat datang memenuhi gereja ini dan juga hari Minggu mereka juga datang memenuhi gereja ini sehingga gereja ini semakin terus berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, let's we pray together malam hari ini. Saya ingin berdoa buat wanita-wanita Kristus yang menyaksikan siaran live malam hari ini. Siapapun wanita Kristus yang sedang bergumul, yang sedang bermasalah, mungkin sedang punya sakit penyakit, kewanitaan, payudara bermasalah, kelamin bermasalah, peranakan bermasalah, benjolan, miom, kista, tumor, kelenjar getah bening, whatever the name. Kalau Yesus sudah bangkit, berarti Yesus akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, khususnya wanita-wanita. Sekarang letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Semua wanita-wanita letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Saya berdoa dulu untuk masalah tubuh ya. Setelah itu saya akan berdoa buat jiwa dan roh. Wanita-wanita letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Izinkan saya berdoa dan biarlah kuasa Roh Kudus dinyatakan lewat hidup Bapak Ibu Saudara melalui ibadah ini, sehingga saudara disembuhkan, saudara dipulihkan. Karena ada banyak kesaksian Bapak Ibu Saudara yang mereka ceritakan, yang mereka bilang sama saya, Pastor Verona, saya sudah disembuhkan dari ambeien, saya sudah disembuhkan dari penyakit gula, saya disembuhkan dari benjolan, saya disembuhkan dari sakit paru-paru, kelenjar getah bening, pankreas, batu empedu, ginjal, dan lain sebagainya. Saya ingin berdoa, kalau mereka menerima anugerah kesembuhan, saatnya malam hari ini saudara menerima kesembuhan yang sama. Oke, kita berdoa wanita-wanita Kristus. Sekarang put your hand, letakkan tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan izinkan saya berdoa. Wanita-wanita, ayo, letakkan tangan kanannya. Semua yang di Facebook, semua yang di YouTube, let's go. Letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Dan izinkan saya berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Malam hari ini Tuhan, Engkau menjamah memulihkan sakit penyakit wanita Kristus. Mungkin yang dia alami penyakit yang sudah lama sekali. Mungkin kista, mungkin tumor, mungkin miom, kelenjar getah bening, atau cancer, atau payudara yang bermasalah baik di bagian kanan ataupun kiri, benjolan, masalah kelamin, masalah kehamilan,
dan lain sebagainya. Saya ingin berdoa malam hari ini. Saya ingin berdoa, aku ingin berdoa Tuhan, buat kesembuhan mereka. Mereka yang meletakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit sedang mempraktekkan firman Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit akan dijamah dan disembuhkan. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. In the name of Jesus. Yesua HaMasiah yang hidup bangkit dari kematian. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kelepasan, terima pembebasan. Sembuhlah tubuhmu. Receive in the name of Jesus. Receive. Terima kesembuhan. Terima mujizat. Yang di Facebook, yang di YouTube, terima kesembuhan sekarang juga. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Dalam nama Yesus wanita-wanita yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Menyapa kembali Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Selamat malam, shalom semua teman-teman di YouTube dan di Facebook. Haleluya. Saudara silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp, baik itu family, rekan-rekan pelayanan, baik itu juga di grup-grup sekolah dan grup-grup ya apapun lah yang Bapak Ibu Saudara buat di grup itu. Bagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Karena malam hari ini saya ingin banyak berdoa bagi banyak orang. Saudara silakan bagikan siaran live ini agar saudara menjadi kepanjangan tangan Tuhan memberkati banyak orang. Nah, let's go, kita berdoa. Nah, ada saudara yang sedang punya masalah vertigo. Saudara sedang mengalami masalah vertigo dan kolesterol tinggi. Saudara boleh letakkan tangan kanannya di kepala seperti ini. Saudara yang punya vertigo dan kolesterol, letakkan tangan kanan kirinya di bagian kepala seperti ini. Kolesterol dan vertigo, ayo letakkan tangan kanannya dan tangan kirinya, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa. Malam hari ini mereka yang kolesterol, mereka yang vertigo, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Sakit penyakit mereka Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Cabut sampai akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau melepaskan, Engkau membebaskannya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Anugerah Tuhan penuh menyembuhkan anak-anakmu. Kolesterol sembuh, vertigo sembuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sudah berdoa. Saatnya saya berdoa untuk masalah ekonomi, keuangan, keluarga. Kenapa sih saya ingin terus berdoa buat ekonomi keuangan saudara? Agar saudara hidup dalam kelimpahan Tuhan. Saudara hidup dalam berkat Tuhan. Saudara merasakan tangan Tuhan yang ajaib. Memulihkan, memelihara, memberkati hidup saudara semua. Saudara layak ditolong Tuhan. Saudara layak diberkati Tuhan. Saudara layak menerima segala yang terbaik. Saudara layak. Saudara layak, saudara layak. Dan mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Buat ekonomi, keluarga, dan pergumulan kita. Kita berdoa ya, saya pimpin saudara dalam doa. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu dalam ibadah kebangkitan Kristus. Tuhan, jamah sembuhkan jemaat-jemaat-Mu. Pulihkan keuangan ekonomi mereka. Tuhan berkati bisnis mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati seluruh aspek kehidupan mereka. Tuhan tolong kalau ada di antara mereka yang sedang bergumul untuk uang cicilan ini dan itu, biaya kontrakan ini dan itu, uang kosan ini dan itu, uang biaya pembayaran ini dan itu. Biar Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kebesaran Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, Tuhan nyatakan bahwa firman-Mu ya dan amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Dan bagi orang yang percaya kepada Yesus, yang berharap kepada Yesus, tidak dikecewakannya, tidak dipermalukannya. Selama kami percaya, beriman, mengimani, dan tidak bimbang, apa yang kami doakan itu yang terjadi. Keluarga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, masa depan kami dipulihkan, hubungan suami istri kami dipulihkan, orang tua dan anak dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan, bisnis dipulihkan, pelayanan dipulihkan. Karena kami percaya tahun ini adalah tahun shine and glory. Kami akan tetap Tuhan buat bersinar dan dipermuliakan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan akan membuat kami bersinar dan dipermuliakan. Dengan cara Tuhan yang spektakuler, Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami. Kami imani Engkau Yesus, kami yang besar, agung, akbar, mulia. You are great, Kau besar Tuhan dari segala yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami untuk pemulihan keluarga, rumah tangga, ekonomi kami di ibadah kebangkitan Kristus. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Saudara, saya minta maaf sedikit, saya harus atur intonasi saya supaya saya tidak kedodoran atau keteteran atau kecapean atau mengalami kelemahan, tapi sebaliknya saya semakin kuat dalam menyampaikan firman. Karena memang saya sedang dalam proses pemulihan. Saya bukan sakit yang gimana-gimana, cuman mengganggu sedikit aja Bapak Ibu Saudara. Jadi saya perlu banyak istirahat dan perlu menjaga intonasi. Biasanya kan meluap-luap, meledak-ledak dalam berdoa dan menyampaikan firman. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya menyapa sekali lagi Bapak Ibu Saudara Shalom yang baru pertama kali hadir. Tuhan memberkati. Ya, silakan bagikan siaran live ini malam hari ini, dan saya ingin berdoa untuk pokok doa saya yang terakhir malam hari ini dalam ibadah kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Saya ingin berdoa bagi semua pergumulan saudara yang ada, sakit penyakit saudara yang ada. Apapun itu saya ingin berdoa, apapun itu saya ingin sampaikan kuasa Tuhan lewat perkataan yang saya ucapkan dan lewat doa yang saya imani pasti terjadi dan didengar oleh Tuhan. Saudara, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Siapapun itu yang sakit malam hari ini, please letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Ayo semua yang sedang sakit, letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Dan juga saudara yang sedang bergumul, meminta pertolongan Tuhan, juga letakkan tangan kanannya di bagian dada seperti ini, karena saya ingin menaikkan doa syafaat bagi saudara sekalian. Imani doa kita didengar Tuhan. 1, 2, dan 3. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini kami praktekkan firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit, maka orang sakit dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang sakit malam hari ini disembuhkan, dipulihkan, terima mujizat, terima lawatan Tuhan, terima segala yang terbaik. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, kuasa Roh Kudus menjamah malam hari ini. Kuasa kebangkitan Kristus membawa mujizat kami yang ada di rumah masing-masing. Kuasa mujizat Yesus terjadi. Bahkan kami yang bergumul, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya mujizat Tuhan ada dan nyata selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Aku berdoa buat siapapun yang sakit, Tuhan sembuhkan malam hari ini. Siapapun yang bergumul, Tuhan tolong malam hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan. Kami percaya darah Yesus menguduskan kami. Darah Yesus menyucikan kami. Darah Yesus menyembuhkan kami. Darah Yesus memulihkan kami. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Tubuh kami pulih sempurna. Dalam nama Yesus,
Lewat ibadah ini kami menerima kesembuhan yang sejati. Sempurna kami mengalami kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu semua yang baru bergabung, yang di YouTube dan di Facebook. Shalom. Semua saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan, baik rekan-rekan muda, orang tua, om tante yang saya hargai dan saya hormati. Haleluya, shalom bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu mengikuti siaran live ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan dan kembalikan ke gereja Jesus Christ Church ini. Nomor rekening persembahan dan perpuluhan Saudara bisa dapatkan di bawah ini untuk memberkati setiap pekerjaan Tuhan. Saudara, apa yang kau tabur itulah yang akan kau tuai. Engkau menabur kasih kepada Tuhan, engkau akan menuai banyak dari Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita malam hari ini. Kita akan mendengar firman kabar baik, firman kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kita kembali berdoa untuk mendengar firman kabar baik. Tuhan Yesus, kami ingin dengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berkata-katalah Engkau Tuhan, sembuhkan kami lewat firman-Mu. Terima kasih. In the name of Jesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat berkemenangan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Di ibadah kebangkitan Yesus hari ini, saya akan menyampaikan firman yang berbicara tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sama-sama katakan dengan saya, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 22. 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai dari ayat ke-17 hingga ayatnya yang ke-22. Dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20 Bapak Ibu Saudara dikatakan demikian. Tetapi yang benar ialah, sama-sama katakan dengan saya, yang benar. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya yang benar. Saya percaya ada ribuan jemaat yang menyaksikan di live ini, di Facebook ataupun di YouTube, sama-sama katakan dengan saya. Tetapi yang benar. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa memang semua perkataan dan ucapannya itu benar. Lalu yang kedua, semua ucapan dan perkataan Yesus itu tergenapi. Sama-sama katakan dengan saya, semua ucapan Yesus itu benar dan semua ucapan Yesus tergenapi. Artinya tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, dan tetapi perkataannya itu terjadi, tergenapi. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus dan juga penggenapan apa yang Yesus telah ucapkan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus yang telah dia ucapkan. Matius pasal 20 ayat 19. Dikatakan demikian.
Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Tapi murid-murid gak ngerti, Bapak Ibu Saudara. Dan semua yang diucapkan Yesus memang benar terjadi. Ia ditangkap oleh tentara-tentara Romawi, ditangkap Bapak Ibu Saudara, dan diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk diolok-olokkan, untuk dianiaya, bahkan untuk disesat, dilempari, digebuki, ditinju, diludahi, dan diperlakukan seperti tidak manusiawi. Tapi sebelum semua hal itu terjadi, Yesus pernah ngomong berkali-kali sama murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan kepada tangan orang berdosa untuk diperlakukan seperti bukan manusia. Direndahkan, dikucilkan, dipinggirkan, dan juga mengalami aniaya demi aniaya. Yesus dipersekusi, Bapak Ibu Saudara. Dipersekusi, direndahkan, harga dirinya dihancurkan di depan banyak orang, di seluruh hadapan orang Yahudi pada zaman itu. Buat Yesus tentu ini bukan hal yang mengagetkan, karena sebelum hal ini terjadi Yesus sampaikan di depan kepada murid-muridnya, dan bagi murid-murid hal ini mengagetkan. Bahkan Yesus pernah mengingatkan Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lainnya bahwa gembala akan ditangkap dan domba-domba akan tercerai-berai. Karena rasa auban Petrus, maka dia berkata sama Yesus, "Mati pun untuk kau aku mau." Lalu Yesus berkata, "Simon, sebelum ayam berkokok, engkau sudah mengkhianati aku 3 kali." Dan itu terjadi. Saya bacakan lagi Bapak Ibu, Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan Yesus kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya diolok-olokkan, itu terjadi. Disesah, itu pun juga terjadi. Dan disalibkan, itu terjadi. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, kita akan lihat perkataan ini. Apakah benar terjadi? Mari kita lihat perkataan Yesus yang Yesus genapi. Markus pasal 16 ayat 9 sampai 14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi, lihat Bapak Ibu. Setelah kita memperingati kematian Kristus Paskah 2 hari yang lalu, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka nggak percaya. Lihat, lagi-lagi banyak orang nggak percaya apa yang Yesus ucapkan. But it's okay, Yesus tidak kecewa, Yesus tidak marah, tapi Yesus tetap berkomitmen untuk menjalankan apa yang sudah dia katakan. Ayat 12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Lagi dan lagi dan lagi. Banyak orang tidak percaya Yesus. Banyak orang tidak percaya perkataan Yesus. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Yesus buktikan dirinya. Meskipun ada banyak orang gak percaya, meskipun murid-muridnya gak percaya bahwa Yesus akan bangkit. Bahkan Thomas pun tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambung dan jarinya, I never trust him. I never trust Jesus.
I never trust what you say, Peter. Simon udah ngomong, waktu kita kumpul ada guru di tengah-tengah kita. Dia berkata, shalom bagi kamu semua, damai sejahtera bagi kamu semua. Dan saking tidak percayanya banyak orang-orang berkata, it is ghost, itu hantu. Yesus bilang, hantu tuh gak punya tulang, gak punya daging, bos. Yuk, kalau gak percaya, cucukkan jarimu di sini dan cucukkan jarimu di lambung saya. Dan Yesus menampakkan berkali-kali kepada banyak orang. Kebangkitan Yesus bukanlah isapan jempol belaka. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah sebuah kebenaran. Meskipun ada tentara Romawi dan orang-orang Yahudi berkata, si penyesat itu sudah berkata kepada kita bahwa dia akan bangkit di hari ketiga. Bagaimana kalau kita buat cerita bahwa murid-muridnya lah yang mengambil mayat Yesus seakan-akan dia bangkit. Jadi dibikin hoax pada zaman Yesus. Dan sampai hari ini cerita di kalangan orang Yahudi itu masih tersebar. Dan orang Yahudi banyak percaya bahwa Yesus itu tidak bangkit. Mayatnya diambil oleh murid-muridnya. Seakan-akan Yesus bangkit. Saudara boleh tidak percaya Yesus bangkit. Saudara boleh tidak percaya Yesus mati. Tetapi ketahuilah, Yesus memang mati. Yesus bangkit dari kematian. Ada banyak juga ajaran yang mengatakan bahwa yang mati bukanlah Yesus, tetapi orang yang diserupakan seperti Yesus. Terserah Bapak Ibu Saudara. Nanti waktu yang akan membuktikannya. Pribadi Yesus sendirilah yang akan membuktikannya. Aku mati bagi kalian. Aku mati bagi dosa dunia. Dan aku harus bangkit untuk mengalahkan maut dan kematian. Itulah Yesus saudara dan Yesus saya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, melalui kebangkitan Yesus dari kematian, maka hidup orang percaya memiliki kepastian. Sama-sama katakan dengan saya. Karena Yesus bangkit dari kematian, saya memiliki kepastian. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, ribuan jemaat Tuhan. Karena Yesus bangkit dari kematian, maka saya memiliki kepastian. Nah, kita lihat kepastiannya Bapak Ibu Saudara. Kepastian yang pertama melalui kebangkitan Yesus. Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Yang pertama, kepastian yang Yesus berikan melalui kebangkitannya, bahwa kematian dan maut telah dikalahkan olehnya. Sama-sama katakan dengan saya, kematian dan maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Sorry untuk ngomong ini ya. Kematian buat orang Kristen bukan hal yang menakutkan. Kematian buat orang yang percaya kepada Yesus bukan hal yang menakutkan. Karena kematian bagi kita, kematian bagi orang percaya, kematian bagi orang Kristen, tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Kok sebegitu yakinnya? Ya jelas kita yakin tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Karena kematian dan maut telah Yesus kalahkan 2000 tahun yang lalu. Kematian tidak berkuasa atas Yesus. Maut tidak bisa menahan Yesus untuk tidak bangkit dari kematiannya. Apa yang membedakan manusia pada umumnya dengan manusia Yesus Kristus? Saya kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara. Manusia pada umumnya dia hidup, dilahirkan, dan akan mengalami kematian. Setelah itu ada nggak manusia yang pernah hidup bangkit dari kematian? Atau biasa kita kenal mati suri? Ada. Ada banyak orang-orang yang pernah hidup mati terus bangkit lagi. Ada saudara, ada. Tapi kan setelah itu dia mati dan mati untuk selama-lamanya dan gak bangkit-bangkit lagi. Tapi manusia Kristus berbeda. Manusia Yesus Kristus berbeda. Dia ada dalam dunia ini, lahir sebagai manusia. Dia mengalami kematian. Mengapa dia harus mengalami kematian? Karena dosa harus dibayar dengan nyawa. Halo? Tuhan gak bisa disalib, saudara. Tuhan gak bisa dipaku. Tuhan itu roh. Tuhan itu gak bisa disakiti. Roh itu Bapak Ibu Saudara gak bisa tersakiti. Roh itu gak bisa dipukul dengan benda. Apa ya?
benda materi yang imaterial tidak bisa disentuh dengan materi. Ngerti nggak Bapak Ibu? Sesuatu yang bersifat roh itu nggak bisa tersentuh dengan yang nampak. Makanya Tuhan mau menjadi manusia, selain manusia yang berdosa Adam, nenek moyang manusia itu. Makanya untuk mati, Yesus harus menggunakan manusia. Tuhan harus menggunakan manusia. Dan manusia itu bernama Yesus Kristus. Dia harus mati, dihancurkan tubuhnya, tembuskan tangannya, kakinya. Demi saudara dan saya. Dan yang mati bukan Tuhannya, bos. Yang mati bukan Tuhannya. Yang mati adalah manusia Yesus. Dan hari ketiga, dia bangkit. Dan sorry untuk ngomong ini, dia gak pernah mati lagi. Sampai selama-lamanya. Makanya nanti kalau saudara pergi ke sorga, saudara nanti ke sorga, walaupun tidak tercatat dalam Bible, tapi saya yakin sekali. Saya yakin dengan iman saya. Di sorga pasti ada salib. Khusus salib Yesus. Sebagai kenang-kenangan manusia. Bahwa kalian adalah produk kasih karunia Tuhan. Kalian hidup karena anugerah Tuhan. Kalian bisa sampai ke rumah Bapa di sorga karena aku. Because I am your Savior. I am your Redeemer. Akulah penebusmu. Kalau Yesus mengalahkan kematian dan maut, pasti Yesus mengalahkan sakit penyakit kita. Sama-sama katakan dengan saya, sakit penyakit kita pasti akan dikalahkan oleh Yesus. Kalau Yesus sudah mau mati, mengalahkan maut dan kematian, pergumulan kita juga pasti akan dikalahkan oleh Yesus. Ekonomi kita, keuangan kita, Tuhan pasti akan kalahkan. Kalau Yesus mau mati bagi dosa kita dan bangkit mengalahkan maut, masa sih ya Bu, Pak, suami kita gak diubahkan? Masa sih iya sih keuangan kita gak diubahkan? Impossible. Kalau yang berat dia sudah selesaikan. Kalau hal-hal sorga dia sudah selesaikan. Hal-hal dunia juga dia akan selesaikan. Karena saudara dan saya masih tinggal di dalam dunia ini. Dia juga akan selesaikan. Dia akan selesaikan keluarga kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pelayanan kita. So don't be afraid about our problem. Jangan takut dengan masalah kita. Takutlah kalau saudara tidak berjalan bersama dengan Yesus. Masalah itu biasa kok. Yang luar biasa, Tuhan menolong kita. Amin. Saudara yang hari-hari ini bisnisnya sedang melempem, saudara yang hari-hari ini keuangannya sedang melempem, saudara yang hari-hari ini keluarganya sedang melempem, pelayanannya sedang melempem, don't be afraid. Kalau maut saja dia kalahkan. Masa sih dia nggak punya good future buat kita? Bukankah dia yang berjanji, aku memberikan rencana-rancangan yang indah bagi kamu? Bukan rancangan-rencana yang kecelakaan, tapi untuk memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Kebangkitannya dari kematian membuktikan bahwa maut tidak berkuasa. Apalagi cuman utang kita yang 1 juta, 2 juta, 100, 200 juta, 1, 2, 3 miliar, 10, 200 miliar. Tuhan pasti sanggup. Ada pujian yang berkata, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, dia tidak meninggalkan kita. Jesus, atau yang kita kenal Yesus, berani melawan kematian. Fight with the dead one by one. Jadi Yesus dengan kematian, dia fight Bapak Ibu Saudara. Semua orang di dunia ini mencoba menghindar kematian. Karena kematian merupakan satu hal yang menakutkan bagi manusia. Satu momok yang mengerikan bagi siapapun itu. Bagi anak kecil, orang tua, pemuda, dewasa, bagi orang kaya, orang miskin, orang berkedudukan tinggi, orang yang tidak memiliki kedudukan, bagi kaum profesional, bagi pendeta, gembala, jemaat. Kematian adalah satu hal yang menakutkan. Bahkan kematian tidak punya rasa hormat, tidak punya rasa respek ketika dia mau menghadiri
seseorang, dia tidak perlu izin. Karena dia memiliki hak dan kuasa dan otoritas untuk menjemput siapapun yang dia mau jemput. Saudara bisa dijemput hari ini, saya juga bisa dijemput hari ini, siapapun kita. Oleh karena itu semua manusia coba menghindar, berlari daripada kematian. Kalau bisa saya selamat Pak Dokter, tolong obati jantung saya, berapapun biayanya saya akan keluarkan. Betul gak Bapak Ibu? Semua orang takut kalau bicara tentang kematian, tapi tidak untuk Yesus. Yesus tidak menghindar. Justru Yesus menyambangi kematian. Justru Yesus ditakdirkan untuk mati. Justru Yesus menaikkan tubuhnya di atas kayu salib untuk menyerahkan nyawanya. Rugi betul kalau saudara meninggalkan Yesus. Firman berkata, siapa yang ada di dalam Yesus, dia akan tetap hidup meskipun dia mati. Yang kedua, yang terakhir. Kepastian yang kedua melalui kebangkitan Yesus. Roma pasal yang ke-8 ayat 34 dikatakan demikian. Ketika Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Elohim, yang malah menjadi pembela kita. Kepastian yang kedua melalui kebangkitan Yesus, Yesus menjadi pembela hidup orang percaya. Sama-sama katakan dengan saya, aku punya pembela. Belum semuanya, ribuan orang, jangan lemas-lemas, aku punya pembela. So we never walk alone. Selalu saya katakan kita tidak berjalan sendiri. Ada Yesus yang bela kita. Betul Yesus tidak terlihat, tapi pembelaannya nyata. Betul Yesus tidak terlihat, tapi penyertaannya kita rasakan. Betul Yesus tidak terlihat, tapi kita selalu diberikan kemenangan demi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Kita pasti dibela Tuhan. Saudara kalau lagi direndahin orang, saudara lagi dijelekin orang, saudara lagi diomongin orang, saudara lagi digosipin orang, ingat, dia sudah bangkit dari kematian. Artinya dia siap untuk menjadi our lawyer, jadi pengacara kita, jadi pembela kita. Saudara jangan berkecil hati, saudara jangan kecewa, saudara jangan sedih. Ada pembela kita. Dia lawyer di atas segala lawyer. Dia pembela kita yang dahsyat luar biasa. Yesus cuma minta dipercaya Bapak Ibu Saudara. Jangan ragukan Yesus. Karena Yesus akan bela hidup kita. Yesus akan bela gereja ini. Yesus akan bela jemaat ini. Apapun masalahnya. Saya berani katakan Yesus jawabannya. Apapun pergumulannya saya berani katakan Yesus jawabannya. Seberapa banyak pun hutang piutangnya saya berani katakan tetap Yesus yang menjadi jawabannya. Apapun masalahnya, tetap Yesus solusinya. So that's why, don't leave Jesus. Hanya untuk kesenangan kita. Yesus tidak akan meninggalkan saudara. Dia selalu bela hidup kita. Bu, sorry untuk ngomong ini. Kalau suamimu jahat, suamimu gak peduli, suamimu lupa kasih uang belanja, Yesus bela kita. Kalau anakmu gak sembuh-sembuh, sudah pergi ke dokter A, B, C, D, E, F, G, Yesus bela kita. Kalau kau sudah pergi ke dokter kemoterapi A, B, C, D, E, F, G, Yesus pasti bela kita. Dia mati untuk dosa kita. Dia bangkit untuk membela kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah aku sampaikan. Dan biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sampai jumpa di hari Rabu, ibadah doa live mujizat dan kesembuhan. Akan ada banyak mujizat terjadi di sana. Kita kembali lagi ya. Sekali lagi, terima kasih buat perpuluhan dan persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, nomor rekening ada di bawah ini. Atau setelah ibadah ini akan di-share oleh tim pelayan
media Jesus Christ Church. Doa saya menyertai, angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Tuhan menolong, Tuhan menghibur, Tuhan memberkati. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memperingati hari kebangkitan Kristus Yesus. Dia akan membela kita dan dia juga telah mengalahkan maut dan kematian. Happy Sunday, selamat beristirahat. Sepanjang minggu ke depan akan menjadi minggu berkat, minggu mujizat, minggu sukacita, minggu kemenangan bagi setiap kita orang percaya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.